Tensi panas jelang laga El Clasico ASEAN antara Timnas Indonesia U23 versus Malaysia U23. Inilah rekor pertemuan kedua tim. Siapa yang unggul? Sesumbar akan permalukan Garuda di kandang sendiri, ini alasan pemain Malaysia. Ini dua hal yang sangat diwaspadai pelatih Harimau Malaya. Pelatih Garuda Muda optimis raih hasil positif. Yakin bisa kalahkan tim tamu, ini kata Victor Dethan dan Hoki Caraka. Ini pesan serius Erick Thohir pada skuad Garuda Muda, soroti hal ini. Simak berita selengkapnya. Tensi panas makin terasa jelang laga Timnas Indonesia U23 melawan Malaysia U23 pada laga terakhir Grup A Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama GBK, Jakarta. Nasib Malaysia U23 bisa dibilang di ujung tanduk. Mereka baru mengemas 3 poin dari 1 kemenangan, versus Brunei 7-1, dan 1 kekalahan, versus Filipina 0-2. Tak ada pilihan lain, Harimau Malaya Muda wajib menang dengan selisih lebih dari 1 gol, minimal 2-0, melawan Timnas Indonesia U23 jika ingin lolos ke semifinal. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 tinggal selangkah lagi menuju semifinal. Dengan koleksi 6 poin di klasemen sementara Grup A, skuad Garuda Muda hanya membutuhkan hasil imbang kontra Malaysia U23 untuk memastikan tempat di babak 4 besar. Rekor pertemuan kedua tim. Tim Garuda Muda punya rekor yang kurang impresif melawan Harimau Muda. Sepanjang sejarah Piala AFF U23, ini adalah pertemuan ketiga Indonesia versus Malaysia. Timnas Indonesia U23 punya rekor kurang impresif jika melawan Malaysia di Piala AFF U23, yakni 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Pertemuan pertama Indonesia versus Malaysia terjadi di edisi 2019, ketika Indonesia menjadi juara. Kedua tim bermain imbang 2-2 di fase grup pada 20 Februari 2019. Ketika itu Indonesia membuang 2 kali keunggulan setelah mencetak gol lewat Marinus Wanewar dan Witan Sulaiman. Timnas Indonesia U23 kembali bertemu Malaysia di fase grup Piala AFF U23 2023. Kali ini Indonesia kalah 1-2 meski sempat unggul melalui gol Ramadan Sananta. Kini Timnas Indonesia U23 untuk kali ketiga bertemu Malaysia di Piala AFF U23. Di atas kertas tim asuhan Gerald van den Burg lebih diunggulkan, tapi Malaysia tidak bisa diremehkan. Pemain Malaysia U23 yakin 120% menang. Aroma persaingan sengit sudah tercium jelang laga krusial kedua tim musuh bebuyutan ini. Penyerang muda Malaysia, Danish Shamer, melontarkan pernyataan penuh keyakinan bahwa timnya akan tampil habis-habisan dan tak gentar menghadapi kualitas Garuda Muda. Shamer, yang turut menyumbang 1 gol dan 1 assist saat mencukur Brunei, bersyukur atas hasil positif tersebut. Ia menyebut kemenangan ini sebagai modal penting untuk menghadapi Timnas Indonesia U23 di SUGBK. Pemain muda dari klub Johor Darul Takzim itu menegaskan bahwa Malaysia U23 akan mengerahkan 120% kekuatannya demi meraih kemenangan dan tiket semifinal. Kami akan mencoba 100-120% untuk meraih kemenangan. Kami semua akan fokus untuk menang melawan Indonesia, insya Allah kalau ada rezeki, tegas Shamer penuh semangat. Shamer menyadari bahwa Timnas Indonesia U23 memiliki kedalaman skuad yang berkualitas. Namun, pemain berusia 21 tahun itu tidak menunjukkan rasa gentar dan siap membuktikan kualitas timnya di lapangan. Bagi saya, bola ini bundar, memang ada orang-orang di luar sana mungkin bilang lawan kami, Indonesia, lebih unggul di atas kertas, tapi bagi saya bola itu bundar, jadi apapun kita akan buktikan nanti, ujar Shamer dengan percaya diri. Senada dengan Shamer, striker Malaysia U23, Hakimi Azim, mengatakan timnya sedang percaya diri jelang melawan Indonesia U23 setelah menang besar atas Brunei. Kemenangan ini untuk membuktikan yang bisa kami lakukan dan ini meningkatkan semangat untuk menantang Indonesia di laga mendatang. Jadi kami akan mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik di pertandingan melawan Indonesia nanti. Kami tidak boleh lengah melawan Indonesia. Setelah pertandingan ini kami akan recovery, bersiap, dan latihan dengan baik. Main di home Indonesia, kami akan lakukan yang terbaik dan memberi 100% nanti, jelas Azim menambahkan. Pelatih Malaysia waspadai pemain ke-12 dan puji kedalaman skuad Garuda Muda. Sementara itu, pelatih Timnas U23 Malaysia, Nafuzi Zain, mengakui tantangan besar yang dihadapi timnya ketika bertemu skuad asuhan Gerald van den Burg tersebut. Kami tahu bahwa pertandingan ini akan sangat sulit buat tim Malaysia, terutama kita tampil di hadapan pendukung tuan rumah, bukan Nafuzi dikutip dari Antara. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Indonesia adalah calon juara, tambah pelatih Malaysia U23 itu. Fokus Malaysia hadapi tekanan supporter. Kemenangan telak atas Brunei menjaga peluang Malaysia lolos ke semifinal setelah mengoleksi 3 poin pertama di Grup A.
Meski begitu, Nafuzi menilai menghadapi timnas U23 Indonesia di SUGBK akan menjadi ujian mental yang berat. Saya sendiri tahu bahwa supporter Indonesia begitu luar biasa, dengan fanatik fans mereka. Para pemain saya harus siap dari segi mental dan juga fisik, tegas Nafuzi. Yang penting mereka harus bermain dengan penuh keyakinan meski ada ribuan supporter mendukung Indonesia. Menurut pelatih 46 tahun itu, kekuatan timnas U23 Indonesia jauh lebih matang karena sebagian besar pemainnya merupakan penggawa Liga 1 dengan pengalaman kompetisi tinggi. Perbandingan dengan pemain kita, agak jauh berbeda. Kebanyakan pemain Indonesia adalah pemain Liga 1 yang begitu matang, berpengalaman, dan elit, kata Nafuzi Zain. Nafuzi juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan besar atas Brunei, terutama karena tidak ada pemain yang mengalami cedera. Kami memang perlu kemenangan setelah kalah lawan Filipina. Para pemain melakukan tugasnya dengan baik. Terpenting untuk game ini, tidak ada pemain yang cedera, tutupnya. Pertandingan Indonesia versus Malaysia dipastikan berlangsung sengit dengan dukungan penuh puluhan ribu supporter Garuda Muda di SUGBK. Nafuzi Zain berharap mental pemainnya teruji, sementara timnas U23 optimistis mempertahankan tren positif dan mengamankan tiket semifinal. Gerald Vandenberg optimis. Timnas U23 Indonesia semakin percaya diri untuk mengalahkan Malaysia. Rasa percaya diri itu datang setelah timnas U23 Indonesia menang 1-0 atas Filipina pada laga kedua grup A. Pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenberg, meminta kepada anak-anak asuhnya untuk melupakan kemenangan atas Filipina. Sekarang ini, fokus utama timnas U23 Indonesia adalah meraih kemenangan atas Malaysia. Dengan kemenangan itu akan membawa tim Merah Putih melaju ke semifinal ASEAN Cup U23 2025. Melawan Malaysia bukan hal mudah bagi timnas U23 Indonesia. Sebab, Malaysia juga membutuhkan kemenangan demi menjaga asa lolos ke semifinal ASEAN Cup U23 2025. Menurut Gerald Vandenberg, pertandingan lawan Malaysia sangat menarik. Kami belum pikirkan lolos ke semifinal. Selanjutnya kami harus bertanding melawan Malaysia. Kami ingin fokus dulu melawan Malaysia, kata Gerald Vandenberg kepada awak media. Lanjut Gerald Vandenberg, Malaysia merupakan tim kuat. Timnas U23 Indonesia akan bertambah semangatnya dengan supporter yang akan datang. Saya rasa yang terpenting saat ini kami bisa memenangkan pertandingan. Saya bilang ke pemain, kami harus lebih baik dari yang lain. Jika mereka percaya pada saya rasa kami bisa menang dalam pertandingan, kata pelatih berusia 61 tahun itu. Malaysia bermain sangat bagus hari ini lawan Brunei Darussalam. Pemain-pemain mereka luar biasa, tutup Gerald Vandenberg. Para pemain Garuda Muda optimis. Pemain timnas Indonesia U23 Victor Dethan berharap timnya dapat meraih kemenangan atas Malaysia agar menutup fase grup A Piala AFF 2025 dengan sempurna. Skuad Garuda Muda, julukan timnas Indonesia U23 belum terkalahkan dalam fase grup A, sebelumnya mereka menang 8-0 atas Brunei Darussalam dan 0-1 atas Filipina. Dethan mengatakan target timnya dalam setiap laga pastinya adalah meraih hasil maksimal. Pasalnya, timnas Indonesia U23 sudah melakukan persiapan dengan cukup matang untuk Piala AFF U23. Ya, tentunya harapannya menang, kata Victor Dethan. Pemain PSM Makassar itu menyatakan paling terpenting timnas Indonesia U23 harus melakukan persiapan dengan sebaik mungkin untuk melawan Harimau Malaya Muda, julukan Malaysia U23. Hal tersebut agar timnya dapat mengatasi pola permainan lawan. Kami harus siapkan diri secara baik agar melawan Malaysia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, ujarnya. Di samping itu, striker timnas U23 Indonesia, Hoki Caraka, percaya diri bisa mengalahkan Malaysia. Hoki Caraka menjelaskan bahwa pertandingannya melawan Filipina cukup menantang, di mana ia langsung diturunkan sejak menit awal menggantikan Jens Raven. Ia bersyukur karena timnya berhasil meraih kemenangan penting dalam laga tersebut. Meskipun tidak mencetak gol, Hoki berhasil memberikan tekanan pada pertahanan lawan beberapa kali. Ya mungkin sudah direncanakan sama pelatih ya, kata Hoki Caraka. Hoki juga puas dengan hasil pertandingan tersebut. Pemain PSS Sleman ini optimis Garuda Muda dapat melaju ke semifinal. Dia menambahkan bahwa meraih gelar juara di turnamen ini bukanlah hal yang tidak mungkin. Insya Allah lolos ke semifinal dan kita target juara, tegas Hoki. Dia menyatakan cukup puas karena telah menjalankan instruksi dari pelatih dengan baik. Menjelang laga melawan Malaysia, Hoki optimis akan kemenangan. Dia menekankan bahwa mereka akan mempersiapkan diri secara maksimal untuk mendapatkan hasil terbaik. Seluruh pemain memiliki ambisi yang tinggi untuk memenangkan pertandingan dan melanjutkan ke babak selanjutnya. Ya pasti kami akan mempersiapkan diri karena sudah lama tidak melawan Malaysia, ujarnya. Jadi kami haus kemenangan. Kita bisa lihat sendiri pelatih dan pemain punya cukup banyak kualitas, tambahnya. Sudah sering main di Liga 1 dan Eropa. Semoga kami bisa meraih kemenangan, tutupnya.
Apakah Hoki layak jadi starter? Bagaimana menurut kalian? Pesan Erick Thohir jelang laga. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Timnas U23 Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir menjelang laga Indonesia versus Malaysia. Satu-satunya gol Indonesia juga hanya tercipta melalui gol bunuh diri, kata Erick, merujuk pada kemenangan tipis 1-0 atas Filipina di laga sebelumnya. Erick mencatat Garuda Muda mendominasi laga dengan 67% penguasaan bola dan 17 percobaan tendangan, namun hanya 7 yang tepat sasaran. Ia menekankan peningkatan kualitas serangan penting agar Timnas U23 mampu meraih hasil optimal di laga penentuan. Apapun hasilnya, kami berhasil meraih 3 poin dan sekarang fokus menghadapi Malaysia, ucapnya. Sebenarnya Timnas Indonesia U23 hanya perlu meraih hasil imbang untuk lolos ke semifinal Piala AFF. Sebab, hasil itu membuat mereka akan menjadi juara grup A dengan 7 poin. Tim asuhan Gerald Vandenburg mengusung target dapat menjadi juara Piala AFF U23. Mereka terakhir kali merebut prestasi tersebut dalam edisi 2019. Pernyataan penuh kesombongan. Vietnam bosan juara 2 kali berturut, Kim Sang-sik anggap sepele ASEAN Cup U23 2025. Pelatih Timnas U23 Vietnam Kim Sang-sik tidak ingin anak asuhnya terbebani tuntutan juara ASEAN Cup U23 2025. Di saat tim-tim seperti Indonesia dan Thailand memasang target juara di ASEAN Cup U23 2025, Vietnam pilih jalan lain. Kim Sang-sik belak-belakan soal target di ASEAN Cup U23 2025, juara tak harus melulu diraih tim asuhannya itu. Seperti yang diketahui bersama, Vietnam merupakan peraih 2 gelar juara Piala AFF U23 secara beruntun. Terakhir didapat pada 2023, setelah mengalahkan Indonesia yang saat itu diasuh Shin Tae-yong lewat adu penalti di final. Bagi pelatih asal Korea Selatan itu, memenangi gelar juara secara berturut memang membanggakan, tapi ada yang lebih penting. Menurutnya, Vietnam tidak ingin terlalu membebani para pemain, untuk itu ada misi lain yang ditugaskan Kim Sang-sik. Seolah Vietnam sudah bosan meraih gelar juara di turnamen ini dan Kim Sang-sik terkesan meremehkan lawan-lawannya. Memenangi gelar juara berturut memang membanggakan, tetapi kami tidak ingin terlalu membebani para pemain, kata Kim Sang-sik. Secara khusus, Kim Sang-sik ingin para pemainnya memanfaatkan ASEAN Cup U23 2025 sebagai ajang untuk berkembang. Mengembangkan kemampuan dan kualitas diri dalam bermain, tak perlu menaruh fokus yang besar dalam meraih gelar juara. Karena menurut Kim Sang-sik, gelar juara yang diraih sejatinya adalah konsekuensi dari permainan baik yang ditampilkan. Secara alami gelar juara itu bisa diraih jika tim mampu bermain dengan baik dan meraih kemenangan tentunya. Sepak bola adalah olahraga tim, saya selalu menekankan semangat tim dan disiplin dalam berkompetisi. Saya selalu mendorong para pemain untuk melihat turnamen ini sebagai kesempatan berkembang dan maju. Alih-alih hanya mengejar hasil, menurut saya, akan menjadi konsekuensi alami dari proses tersebut, kata Kim Sang-sik. Timnas U23 Vietnam tergabung di grup B ASEAN Cup U23 2025 bersama Kamboja dan Laos. Di atas kertas, Vietnam bisa jadi tim yang lebih baik ketimbang Kamboja dan Laos, tetapi tetap tidak boleh meremehkan. Komentar Kim Sang-sik menunjukkan betapa angkuhnya Vietnam sebagai pemilik 2 gelar beruntun Piala AFF U23. Vietnam mungkin bisa lolos ke semifinal dengan mudah, tetapi tantangan yang serius tentu baru hadir di babak itu. Ada 3 tim yang bisa menjegal mereka, di antaranya Thailand, Malaysia dan tuan rumah Indonesia. Alih-alih kemajuan yang didapat, para pemain Vietnam bisa saja larut dalam tangis jika gagal mempertahankan gelar. Penuh percaya diri menatap ASEAN Cup U23, Thailand punya jagoan Jepang dan si tukang selebrasi bebek. Thailand datang ke ASEAN Cup U23 2025 dengan penuh percaya diri, ada jagoan dari Jepang dan si tukang selebrasi bebek jadi andalan. Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, mengumumkan 23 pemain Timnas U23 Thailand untuk ASEAN Cup U23 2025. Sebagian besar pemain merupakan kelahiran tahun 2003 dan mayoritas bermain di kompetisi lokal Thailand. Dari 23 pemain ini, hanya 2 nama yang berstatus pemain abroad, yakni Thanakrit Laorkai dan Yotsakorn Burapha. Namun, level abroad kedua pemain ini belum bisa dibilang terbaik meski Thanakrit bermain di Liga Jepang. Pasalnya, klub yang dibela bermain di kasta 4 kompetisi, yakni Tiamo Hirakata, sementara Yotsakorn bermain di Liga Singapura. Pemain yang terkenal lewat selebrasi ular dan bebek itu baru saja pindah ke klub Hougang United. Yotsakorn merupakan pemain termuda yang pernah masuk Timnas U23 Thailand dalam perjalanan meraih juara. Ia pernah bermain di SEA Games 2023 Kamboja, khususnya di partai final melawan Indonesia dan mencetak gol kedua. Gol tersebut membawanya mengoleksi 5 gol di SEA Games 2023, sekaligus menuai kontroversi dan menyulut emosi.
Selepas mencetak gol, Yotsakorn berlari ke arah bench pemain Indonesia dan melakukan selebrasi ular. Aksinya itu memicu emosi pemain di bench Indonesia hingga keributan antar kedua kubu pun tak terelakkan. Terlepas dari itu, Thailand dinilai sudah siap untuk bersaing memperebutkan gelar di ASEAN Cup U23 2025. Thanakrit Laorkai akan mengandalkan ilmu sepak bola yang didapat selama berkarir di Jepang. Termasuk jika dipertemukan dengan Indonesia, ia sesumbar akan membawa Thailand U23 menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Tim saat ini jauh lebih terkoordinasi, semangat dan kekompakan juga semakin meningkat, kata Thanakrit. Ini adalah kesempatan besar yang diciptakan klub bagi saya untuk mendapatkan pengalaman internasional. Selama abroad, saya belajar banyak hal, terutama metode transisi cepat yang diterapkan tim-tim Jepang dengan sangat efektif. Tujuan saya sama dengan seluruh tim, memenangkan kejuaraan. Kami ingin menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Mengukuhkan posisi sepak bola Thailand, pungkasnya. Timnas U23 Thailand tergabung di grup C bersama Myanmar dan Timor Leste. Laga pertama mereka digelar pada 19 Juli melawan Timor Leste di Stadion Patriot Candrabaga. Melihat peserta lain begitu berambisi dan antusias, ini permintaan mendalam Erick Thohir pada skuad Garuda Muda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan harapannya agar Timnas U23 Indonesia menampilkan performa maksimal pada Piala AFF U23 2025. Ia meminta skuad muda Garuda memanfaatkan ajang itu sebaik mungkin sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Turnamen ini bukan hanya soal hasil. Saya minta mereka bermain sebaik-baiknya, karena ini bagian dari persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U23, kata Erick Thohir. Menurut Erick, kompetisi regional seperti Piala AFF U23 menjadi kesempatan berharga untuk menilai sejauh mana perkembangan tim. Ia berharap para pemain bisa menunjukkan kualitas terbaik. Kami ingin lihat konsistensi permainan. Ini juga jadi ujian mental bertanding di level internasional, ujarnya. Selain itu, Erick menilai turnamen ini penting untuk membangun kekompakan tim yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026 mendatang. Kami ingin tim ini solid, chemistry terbentuk, agar lebih siap di kualifikasi nanti, tambahnya. PSSI juga memastikan akan terus mendukung persiapan tim secara maksimal. Erick mengatakan federasi siap memberikan fasilitas terbaik untuk pelatih dan pemain demi mencapai target jangka panjang. Kami berkomitmen mendukung pelatih dan pemain. Target utama tentu lolos ke Piala Asia U23 2026, tegas Erick Thohir. Pelatih Timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, memberikan target pada turnamen Piala AFF U23 2025. FAM belum memberikan target resmi kepada pelatih Malaysia U23, Nafuzi Zain. Namun, dilansir melalui Metro My, Nafuzi Zain sendiri telah mematok target pribadinya. Pelatih 46 tahun itu ingin mengantarkan Malaysia lolos ke fase semifinal Piala AFF U23 2025. Adapun target yang ditetapkan Nafuzi Zain dirasa realistis, mengingat prestasi Malaysia dalam turnamen yang pertama dihelat tahun 2005 itu. Yang dimana Harimau Malaya belum pernah menyabet titel juara. Malaysia paling baik finish sebagai peringkat 4, kalah dalam semifinal, pada edisi 2005 dan edisi sebelumnya, 2023. Sebelum berangkat ke Indonesia, Malaysia telah melakukan beberapa uji coba dalam fase pemusatan latihan. Hasilnya, Malaysia memenangkan mayoritas laga pemanasannya melawan tim kasta utama, Liga Super Malaysia. Pertama, uji coba melawan tim kasta utama Liga Malaysia, Polis Diraja Malaysia FA, PDRM FC, berakhir skor kemenangan 1-0, Minggu, 6 Juli 2025. Lalu dalam laga kedua menghadapi Melaka FC, Malaysia meraup kemenangan lebih besar, yaitu skor 4-1, Selasa, 8 Juli 2025. Namun pada laga uji coba terakhir, giliran Malaysia yang takluk atas lawannya, yaitu Negeri 9 FC, skor 0-1, Jumat, 11 Juli 2025, lalu. Nafuzi Zain berharap Malaysia dapat melalui persaingan ke depan dengan baik. Saya berharap para pemain tetap fokus pada turnamen mendatang, ucap Nafuzi. Saya tahu tim ini underdogs, tidak diunggulkan, tapi kita jika punya semangat dan disiplin tinggi, maka siapapun lawan bisa dikejutkan, sambung mantan pelatih Terengganu FC itu. Jens Raven resmi gabung Bali United, apakah ini keputusan yang tepat? Striker Timnas Indonesia U23, Jens Raven, resmi bergabung dengan Bali United setelah menandatangani kontrak jangka panjang, Minggu 13 Juli. Bali United FC resmi mengamankan jasa striker muda Timnas Indonesia U23, Jens Raven untuk menyambut musim kompetisi 2025-2026. Striker keturunan Belanda itu akan berseragam Serdadu Tridatu untuk 3 musim ke depan, tulis pihak Bali United melalui situs resmi. Rumor Jens Raven bergabung dengan Bali United sudah muncul dalam sepekan terakhir.
Terlebih setelah penyerang 19 tahun itu memutuskan untuk meninggalkan klub Belanda Dordrecht. CEO Bali United FC, Yabes Tanuri, mengatakan Raven adalah striker muda potensial yang dibutuhkan tim Laskar Tridatu untuk tampil di Super League musim ini. Kami resmi memperkenalkan Jens Raven sebagai striker baru untuk Bali United selama 3 musim ke depan. Jens Raven adalah striker potensial yang dibutuhkan tim saat ini dan tim pelatih menilai dia mampu memberikan dampak positif untuk tim Bali United di musim yang baru. Semoga Jens Raven bisa menjawab dan memberikan prestasi untuk tim ini, ucap Yabes. Pihak Bali United menyebut keputusan Jens Raven menerima pinangan Bali United tidak lepas dari kehadiran pelatih baru Johnny Jensen. Pelatih asal Belanda itu sebelumnya memiliki banyak pengalaman di Liga Belanda Eredivisie. Pemain berdarah Belanda Indonesia, Raven, ingin bermain ke Indonesia karena sosok coach Johnny Jensen yang kini menjadi nahkoda Bali United FC. Pengalaman Johnny Jensen dari Eredivisie membuat Jens Raven ingin memulai karir pertamanya di Indonesia bersama Bali United FC. Selain sosok Johnny Jensen, 2 asisten pelatih dari Belanda yaitu Ronnie Pander dan Jeffrey Talan juga menjadi faktor keinginan Jens Raven mantap memilih Serdadu Tridatu sebagai klub baru di lapangan hijau, tulis pihak Bali United. Sebelum bergabung dengan skuad Bali United, Jens Raven akan memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 mulai Selasa 15 Juli. Bagaimana menurut kalian? Resmi gabung Persija Jakarta, ini target Jordi Amat. Persija Jakarta resmi memperkenalkan Jordi Amat, bek tangguh timnas Indonesia, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2025 I2026. Pengumuman tersebut dilakukan pada Sabtu 5 Juli 2025 sore waktu Indonesia Barat. Pemain naturalisasi yang pernah merumput di La Liga Spanyol dan Premier League Inggris ini dikontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Jordi Amat digaet sebagai pengganti Muhammad Ferrari dan Ondrej Kudela, yang sebelumnya menjadi pilar di lini belakang Macan Kemayoran. Dengan pengalaman segudang di level tertinggi Eropa dan Asia, kedatangannya diharapkan dapat memperkokoh pertahanan Persija musim ini. Karir mentereng Jordi Amat. Jordi bukan bek biasa. Pemain kelahiran Spanyol ini pernah memperkuat sejumlah klub elit. Espanyol, 2010-2012, 2013. Rayo Vallecano, 2012, 2013, 2018, 2020. Swansea City, 2013, 2018. Real Betis, 2017, 2018. KAS Eupen, Belgia, 2019, 2022. Johor Darul Ta'zim, Malaysia, 2022, 2025. Selain sukses di level klub, Jordi Amat juga aktif membela timnas Indonesia sejak proses naturalisasinya rampung. Ketenangannya dalam membaca permainan dan kepemimpinannya di lini belakang menjadikannya sosok sentral dalam skuad Garuda. Ambisi besar bersama Persija. Dalam pernyataannya, Jordi mengaku antusias mengenakan seragam merah kebanggaan Persija. Saya sudah tidak sabar bermain untuk Persija dan tidak sabar mengenakan jersey merah kebanggaan Persija, ujar Jordi. Ia menegaskan targetnya bersama Persija sangat jelas, menang di setiap pertandingan. Saya ingin menang. Sejak kecil, setiap pekan kami bermain, maka harus menang. Di pikiran saya setiap berada di lapangan, selalu ingin menang. Klub dan semua orang di sini menginginkan hal yang sama, jadi mari kita lakukan, tambahnya. Manajemen Persija pun memberikan sinyal kepercayaan penuh pada sang pemain, dengan kontrak awal 1 musim dan opsi perpanjangan hingga 2027 apabila performanya memuaskan. Kehadiran Jordi Amat diyakini akan memperkuat barisan belakang Persija yang tengah dalam masa transisi. Fans Macan Kemayoran tentu berharap, pengalaman internasional sang bek bisa membawa Persija kembali berjaya di kancah domestik. Sudah tes medis, Nathan Koi Aon batal gabung LYNGB Bold Club. Ini penyebabnya. Klub kasta kedua Liga Denmark, LYNGB Bold Club, dipastikan batal merekrut bek timnas Indonesia Nathan Koi Aon. Kedua pihak tidak mencapai kesepakatan meski Nathan sudah lolos tes medis. Pihak LYNGB Bold Club melalui situs resmi klub, Kamis 17 Juli, ingin meluruskan mengenai kabar Nathan Koi Aon. Sebelumnya, bek 23 tahun itu ramai dikabarkan sudah resmi bergabung dengan LYNGB Bold Club. LYNGB Bold Club memastikan Nathan hadir langsung di Lundtoft TVJ yang merupakan markas klub berjuluk The Vikings itu. Nathan melakukan sejumlah serangkaian tes. Selama bursa transfer, wajar jika para pemain datang ke Lundtoft TVJ untuk menjalani pemeriksaan medis dan latihan uji coba tanpa dipublikasikan secara luas. Namun, karena kunjungan Nathan Koi Aon minggu ini mendapat banyak perhatian internasional, kami membuat pengecualian, tulis pihak LYNGB Bold Club. Nathan, disebut pihak LYNGB Bold Club, sudah lolos tes medis. Namun, mantan pemain Swansea City batal bergabung dengan LYNGB Bold Club setelah kedua pihak tidak mencapai kesepakatan.
Nathan Choyaon datang ke sini dengan niat menandatangani kontrak dengan LYNGBA, tetapi meskipun pemeriksaan medis telah lolos, kedua belah pihak sepakat pada hari Rabu bahwa mereka tidak cocok. Oleh karena itu, Nathan pergi tanpa melakukan tanda tangan kontrak, dan kami mendoakannya agar berhasil menemukan pasangan klub yang tepat, sambung pihak LYNGBA Bold Club. Nathan tidak memiliki klub setelah sepakat berpisah dengan Swansea City akhir musim lalu. Nathan direkrut Swansea City dari klub Belanda Excelsior pada 2023, akan tetapi hanya tampil sebanyak 3 kali di berbagai ajang dengan total 127 menit bermain. Reaksi kaget media Belanda dengar Simon Tahamata pilih bekerja untuk timnas Indonesia, dia menolak berbagai tawaran menarik. Media Belanda merespons keputusan Simon Tahamata untuk memilih bekerja bagi timnas Indonesia di saat dirinya mendapatkan banyak tawaran menarik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tadinya mengharapkan adanya direktur teknik pada Februari, namun yang diumumkan justru seorang penasihat teknis, yaitu Jordi Cruyff. Kini, Patrick Kluivert dikabarkan akan ketambahan mitra bekerja lagi, seiring dengan kabar dari media Belanda, Voetbal Primeur, bahwa Simon Tahamata resmi bekerja untuk timnas Indonesia. Tahamata sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia untuk menjadi dirtek, namun laporan dari Voetbal Primeur mengatakan bahwa legenda sepak bola Belanda itu menjabat sebagai kepala pemandu bakat untuk timnas Indonesia. Kabar ini mengejutkan sejumlah media Belanda, dengan Voetbal Primeur mengklaim bahwa Tahamata sebenarnya tidak kehabisan tawaran. Dia memiliki banyak penawaran menarik dari berbagai klub, namun memilih untuk mendarat di timnas Indonesia. Tahamata memiliki beberapa penawaran kepadanya, namun secara sadar memilih Indonesia. Mantan pemain dengan kemampuan dribble tersebut merasa dihargai dan ingin berkontribusi terhadap ambisi keolahragaan negara tersebut, baik dalam jangka pendek maupun panjang, tulis Voetbal Primeur. Media Belanda lainnya, Soccer News, juga mengklaim hal yang sama, dengan mengatakan bahwa Tahamata mendapatkan banyak tawaran. Tahamata memiliki tawaran yang cukup dari berbagai sudut, termasuk sejumlah klub. Namun, dia dengan sadar memilih Indonesia, tulis media Belanda tersebut. Sebelumnya, Simon Tahamata sudah dikaitkan dengan mantan klubnya, Ajax Amsterdam, hanya setahun setelah memutuskan hengkang. Namun demikian, setelah upaya keras dari PSSI, Tahamata akhirnya bersedia untuk menerima pinangan dari timnas Indonesia. Dapat peringatan dari FIFA karena rangkap jabatan, ini respon dan langkah Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Komite Wasit PSSI. Keputusan ini diambil setelah FIFA mengeluarkan peringatan resmi terkait rangkap jabatan yang dinilai tidak sesuai aturan. Posisi strategis tersebut nantinya akan diisi oleh sosok asal Jepang, Yoshimi Ogawa, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Wasit PSSI. Ogawa sebelumnya sudah aktif dalam pengawasan perwasitan Indonesia sejak 2023, lewat kerjasama antara PSSI dan Japan Football Association, JFA. Erick Thohir sebelumnya mengambil peran sebagai Ketua Komite Wasit tak lama setelah terpilih sebagai Ketum PSSI. Keputusan itu sempat menimbulkan polemik karena melanggar norma federasi internasional, termasuk aturan FIFA. Namun, Erick menyatakan, keputusan tersebut dilandasi keinginan untuk mengontrol langsung proses reformasi perwasitan yang selama ini jadi sorotan tajam publik. Kenapa saya jadi komite wasit? Siapa yang berani sogok saya, kata Erick Thohir dalam konferensi pers, Sabtu, 12 Juli 2025. Tahun depan sudah nggak boleh, sudah diperingati FIFA. Nggak ada di seluruh dunia ketua umum jadi komite wasit, tegasnya. Erick menjelaskan bahwa integritas perangkat pertandingan harus dijaga dengan ketat. Ia menyebut penunjukan Ogawa sebagai langkah menuju profesionalisme perwasitan yang lebih baik. Nanti ketua komite wasitnya Ogawa. Dia stres juga tahun pertama, nggak tahu peta sepak bola Indonesia. Makanya saya dampingi, lanjut Erick. Yoshimi Ogawa dikenal memiliki pengalaman panjang dalam dunia perwasitan Asia. Dia diharapkan mampu membawa standar kepemimpinan baru dalam tubuh komite wasit PSSI dan mendongkrak kualitas kompetisi sepak bola nasional. Bagaimana menurut kalian? Media Belanda sebut FC Twente akan rugi jika jual Mees Hilgers. Ini sebabnya. Media asal Belanda, Football Transfer menilai FC Twente bakal alami kerugian jika menjual bek tim nasional Indonesia, Mees Hilgers di bursa transfer ini. Pasalnya saat ini nilai pasar Hilgers tengah turun bila dibandingkan sebelumnya. Nilai pasar Hilgers telah turun dalam beberapa bulan terakhir, yang merupakan berita buruk bagi FC Twente secara finansial. Menurut pembaruan bulan Mei, kini nilai pasar sebesar 9,1 juta euro, tulis Football Transfers dikutip pada Senin, 23 Juni 2025. Sementara itu, nilai pasar sang bek telah turun menjadi 7,9 juta euro, menurut pembaruan terbaru dari bulan Juni.
Itu merupakan penurunan sebesar 13,2% dibandingkan dengan bulan lalu, sambung tulisan tersebut. Penurunan nilai pasar ini tentu berdampak pada minat klub terhadap Messi. Walau demikian, beberapa media Belanda melaporkan Messi masih menjadi sorotan untuk didatangkan pada bursa transfer kali ini. Bagaimana menurut kalian?